Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, seizin Tuhan saja, maka pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayan di dalam tata sorga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan, kiranya kuasa Tuhan saja menyanggupkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Mereka yang telah menikam Dia. Ayat intinya diambil dari Markus 14 ayat yang ke-62. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Keterangannya, ketika mereka, para penguasa Yahudi, memandang kepada kemuliaannya, akan terlintas dalam pikiran mereka ingatan terhadap Anak Manusia memakai jubah kemanusiaan. Mereka ingat bagaimana mereka memperlakukannya, bagaimana mereka menolaknya dan memaksakan diri berpihak pada kemurtadan yang besar. Pemandangan terhadap kehidupan Kristus muncul di hadapan mereka dengan sejelas-jelasnya. Semua yang dilakukannya, semua yang dikatakannya, keadaannya selaku manusia yang olehnya Ia turun dari sorga untuk menyelamatkan mereka dari noda dosa, timbul di hadapan mereka sebagai tuduhan. Mereka memandang Dia mengendarai keledai memasuki Yerusalem dan melihat Dia meneteskan air mata karena merasa sedih atas keengganan kota itu untuk menerima pekabarannya. Suaranya yang pernah terdengar sebagai undangan, sebagai ajakan dengan nada yang lembut penuh kekhawatiran, seakan-akan kembali menyentuh tambur telinga mereka. Pemandangan di Taman Getsemani muncul di hadapan mereka, dan mereka mendengar doa Kristus yang luar biasa itu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kembali mereka mendengar suara Pilatus yang berkata, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Mereka melihat pemandangan yang memalukan di ruangan pengadilan ketika Barabas berdiri di samping Kristus, dan mereka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk memilih orang yang tidak bersalah itu. Kembali mereka mendengar kata-kata Pilatus, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Mereka mendengar jawabannya, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Atas pertanyaan Pilatus, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus? Dijawab dengan Ia harus disalibkan. Kembali mereka melihat korban mereka yang sedang menanggung kehinaan karena disalibkan. Mereka mendengar suara rasa kemenangan dengan nada yang mengolok-ngolok. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Kini mereka memandang Dia bukan di Taman Getsemani, bukan di ruangan pengadilan, dan bukan di atas salib di Golgota lagi. Tanda-tanda kemanusiaan telah lenyap, dan mereka memandang kepada wajah Allah, wajah yang pernah mereka ludahi, wajah yang ditempeleng oleh tangan para imam dan penguasa. Sekarang kebenaran itu dinyatakan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Mereka yang telah menikam Dia.
Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Orang-orang yang telah menikam dia, orang-orang yang telah mengolok-ngolok dia, yang telah menghina dia, yang telah mencaci maki, meludah, dan bahkan memperlakukan segala sesuatu yang mereka ingin lakukan untuk menghina dan merendahkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena siapapun kita, apapun posisi kita, jabatan kita, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan di pengadilan surga yang tidak pernah salah itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami semua akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon kiranya kepada kami diberikan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, kemampuan untuk menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami, kemampuan untuk bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan kendali hidup kami ya Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu dan terus mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.